Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Muhammad Gafin Narendra Bumi. Di sini saya akan menyampaikan sebagai Dewan yang mewakili mengapa kita seharusnya tidak menggunakan strategi ekonomi biru sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Meskipun strategi ekonomi biru menawarkan potensi pengembangan ekonomi yang besar di sektor kelautan, tetapi terdapat beberapa alasan mengapa strategi ini tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi negara berkembang seperti kita. Tapi sebelum kita masuk pada argumen, kita akan masuk ke pengertian dari ekonomi biru terlebih dahulu. Ekonomi biru adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan yang berkelanjutan. Dan ekonomi biru berupaya untuk menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir laut serta mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan. Pertama-tama, mari kita pertimbangkan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan strategi ekonomi biru. Sebagai negara berkembang, kita mungkin tidak memiliki cukup dana atau teknologi yang diperlukan untuk mengolah sumber daya laut secara efisien dan berkelanjutan. Ini dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada negara-negara maju atau perusahaan multinasional yang mungkin memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan mereka sendiri dan meninggalkan kita dalam posisi yang lebih rentan. Kedua, kita perlu untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari penerapan strategi ekonomi biru ini. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem yang penting bagi kehidupan manusia dan juga berpotensi untuk merugikan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan perikanan yang bergantung pada ekosistem laut yang sehat. Dan juga blue economy atau ekonomi biru memiliki tantangannya sendiri pada pengembangannya pada sektor-sektor industri yang berkaitan dengan ekonomi biru di Indonesia. Contohnya itu pada industri perikanan. Overfishing dalam perikanan berpotensi untuk merusak ekonomi di masa depan. Pemanfaatan sumber daya laut yang berlebihan dapat merusak potensi ekonomi kelautan di Indonesia. Lalu aquaculture belum memenuhi standar keberlanjutan dalam proses produksinya dan mengurangi emisi karbon serta menerapkan praktik-praktik yang lebih efisien dan bersih. Kemudian, kualitas bahan genetik yang diperlukan dalam sistem cloning untuk industri rumput laut masih relatif rendah. Lalu pada manufaktur dan konstruksi kelautan. Sifat industri yang lebih tidak stabil dibandingkan dengan ekonomi secara keseluruhan. Lalu penurunan pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 mengakibatkan berkurangnya permintaan akan produk-produk dan fasilitas-fasilitas baru. Lalu pada minyak dan gas. Cadangan sumber daya semakin menipis dan adanya urgensi untuk beralih dari energi konvensional menuju energi baru dan terbarukan, termasuk dari sumber energi berbasis kelautan. Industri pengolahan makanan yang berbasis pada kelautan. Industri di Indonesia masih didominasi oleh UMKM. Lalu daya tampung unit pengolahan pangan berbasis laut pada umumnya masih bersifat rendah. Lalu kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis sumber daya manusia terhadap standar produksi serta rendahnya jaminan kualitas produk dan bahan baku. Resiko pasokan bahan baku yang tidak berkelanjutan dan perubahan dinamis dalam preferensi konsumen. Lalu pada industri bahan kimia berbasis laut. Peningkatan permintaan produk terus terjadi, namun industri petrokimia di Indonesia belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. Dan masih banyak lagi tantangan yang harus dihadapi bagi negara berkembang seperti kita dalam penerapan blue economy atau ekonomi biru. Selain itu, perlu dicatat bahwa strategi ekonomi biru mungkin tidak memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan-lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Terlalu sering proyek-proyek besar dan dalam sektor kelautan cenderung untuk memprioritaskan kepentingan umum, kepentingan ekonomi tertentu dan meninggalkan masyarakat lokal atau nelayan-nelayan kecil tanpa akses yang sama terhadap sumber daya laut yang mereka butuhkan untuk mencari nafkah. Ini dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada, bukan untuk menguranginya. Tidak hanya itu, ada juga risiko geopolitik yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan strategi ekonomi biru. Saat ini, wilayah laut menjadi sumber konflik antara negara-negara yang bersaing untuk mengklaim hak atas sumber daya alam di perairan tertentu. Dengan menerapkan strategi ekonomi biru, kita mungkin terjebak dalam konflik geopolitik yang lebih besar yang dapat mengganggu stabilitas regional dan menguras sumber daya kita yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Terakhir, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa strategi ekonomi biru bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus negara kita. Setiap negara memiliki tantangan dan potensi unik dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Menerapkan pendekatan yang terstandarisasi seperti strategi ekonomi biru mungkin tidak memperhitungkan konteks lokal dan membatasi kemampuan kita untuk mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Jadi, bisa disimpulkan, kami yakin bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, penggunaan strategi ekonomi biru itu tidak sesuai. Sebaliknya, fokus harus diberikan pada pembangunan yang berkelanjutan,
inklusif, dan berbasis masyarakat yang mampu memanfaatkan potensi maritim negara dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.